Gimana anak-anak? Semuanya baik? Baik. Oh, alhamdulillah nih, baik nih. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Ayo dipimpin sama ketua kelasnya, Ana. Ana, ayo kita pimpin doanya. Oke, makasih untuk Ana sudah memimpin doanya. Oke, Ibu absen dulu ya. Di sini siapa yang belum hadir? Topik. Oh, Topik. Terus siapa lagi? Oke, Mutia. Hani. Bayu. Oke, emang dia Bayu nggak masuk mulu tuh dia tuh. Aduh, kemana ya dia? Oke, tak apa. Kayak bahasa Melayu, tak apa. Nggak apa, berarti kalian semua ini mewakili bahwa bahwa kalian semangat untuk belajar sama saya. Betul tidak? Betul ya. Oke, minggu lalu kan Ibu sudah memberikan tugas kalian kan. Sebelum pembelajaran APBN, Ibu meminta tugas kalian untuk mencari data materi APBN itu pun dari buku kalian yang sudah didapatkan oleh sekolah maupun di Google. Itu dirangkum bisa dibuat mapping, ya kan? Betul tidak? Betul ya. Oke, saya minta 2 orang untuk mewakili. Ayo, siapa yang mau? Oh iya, Nabila Nurulfa. Apa yang kamu dapat mengenai materi APBN? Ya, makasih untuk Nabila Nurulfa sudah menjelaskan mengenai materi APBN. Ayo satu orang lagi untuk melengkapkan nih yang tadi belum ada di Nabila Nurulfa. Oh ya, Lintang, silakan. Sumber pendapatan suatu negara terdiri dari 3, yaitu pajak, non-pajak, dan hibah. Dan itu baik dari luar maupun dari dalam negeri. Nah, pendapatan tersebut itu memiliki aspek-aspek, ada pendapatan sama aspek pendapatan itu prinsip dari penyusunan, mengukur ganti rugi atas kerugian yang dimaksud dan penuntutan denda. Ada aspek pengeluaran itu terdiri dari prinsip penyusunan APBD yang tepat, dan juga sesuai dengan kebutuhan. Ada asas-asas penyusunan APBD juga, yaitu terdiri dari asas penajaman prioritas pembangunan, ada asas pendidikan dan asas pengembangan. Oke, makasih untuk kedua teman kita ya. Tepuk tangan. Hebat loh. Berarti Nabila Nurulfa sama Lintang sudah membuka loh tentang materi APBN. Oke, Ibu jelaskan ya. Kita akan membahas pengertian APBN, fungsi APBN, tujuan APBN, sumber-sumber penerimaan negara, jenis-jenis belanja negara, mekanisme penyusunan APBN, pengaruh APBN terhadap perekonomian. Kita masuk ke pengertian APBN. Tadi sudah dijelaskan oleh Nabila Nurulfa kalau kepanjangan dari APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke, kita garis bawahi pendapatan dan belanja negara. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN mengatakan kalau APBN ini adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Ingetin, APBN disetujui oleh DPR dan juga terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Dan secara umum APBN ini
bisa kita sebutkan kalau rencana keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR yang berisi tentang daftar yang merinci segala pendapatan pengeluaran suatu dalam periode 1 tahun. Ingetin, disetujui oleh DPR sama di periodenya 1 tahun ya. Apakah slide ini sudah paham? Paham? Oke, kita lanjut ya. Oke, fungsi APBN. Siapa yang mau membacakan fungsi APBN? Oke, Nafla. Bagus sekali loh. Ayo, Nafla. Fungsi APBN yang pertama ada fungsi alokasi, yaitu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsi anggaran dalam melakukan pengalokasian, pembangunan, dan pemerataan. Yang kedua ada fungsi distribusi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk penyaluran dana pengeluaran pemerintah kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi, yaitu fungsi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat untuk mencegah inflasi atau Oke, jadi sudah disebutkan oleh Nafa di PPT. Tapi kenapa si Lintang bilang ada fungsi otoritas, fungsi pengawasan ya Lintang ya? Ya kan? Ya, tadi sudah disebutkan kenapa cuma ada yang saya tampilkan fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi. Nah, itu tugas kalian untuk mencari terlebih dahulu biar kalian ini. Karena kalau misalkan saya merinci lagi nih di sini, waktunya tidak cukup. Oke. Jadi fungsi alokasi ini tuh maksudnya itu kayak pemerintah mengalokasikan dananya ke tempat-tempat ke tempat-tempat yang sudah ditentukan, karena APBN ini mempunyai pedoman untuk menyalurkan dana ke tempat-tempat seperti kayak misalkan kayak pemerintah mengalokasikan dananya ke pembangunan sarana umum. Nah, juga ada tuh di buku tuh contohnya. Ayo, siapa yang mau membacakan di buku di halaman berapa ya tuh? 113. Oh iya, Ana silakan. Contohnya gimana? Oke, terima kasih. Fungsi alokasi ini sudah paham? Dimengerti? Oke, kita lanjut ke fungsi distribusi. Kalau fungsi distribusi ini kayak semisalkan kayak fungsinya itu penyaluran atau pendistribusian. Jadi pemerintah mendistribusikan secara merata dananya. Habis itu terfokus pada dana subsidi sama dana pensiun, intinya untuk kepentingan umum juga. Sedangkan kalau misalkan fungsi stabilisasi itu namanya fungsi stabilisasi pasti tujuan stabil. Jadi fungsi stabilisasi ini kayak semisalkan menstabilkan arus uang dan barang terhadap dia tuh kayak menghindari terjadinya inflasi atau deflasi. Oke, siapa yang mau membacakan tujuan APBN? Ya udah Aisyah deh. Oke Aisyah, silakan. Oke, jadi nih inti tujuan APBN ini intinya untuk kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat, untuk meningkatkan prasarana dan sarana dalam kehidupan aktivitas masyarakat seperti itu ya, inti tujuan APBN. Oke, kita lanjut. Apa ini sudah paham? Paham ya, tujuan APBN doang, paham lah. Oke, siapa yang mau membacakan lagi nih? Ayo, yaudah, Puput. Kalau nggak ada yang ini, biar mempercepat waktu. Ayo. sumber-sumber penerimaan negara. A. Menerima pajak. Penerimaan pajak yaitu semua penerimaan negara yang dilakukan atas penerimaan pajak berdasarkan internasional. Yang pertama, pendapatan pajak dalam negeri yaitu semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri. Yang kedua, pendapatan pajak berdasarkan internasional yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan
Baca lagi Puput. Lanjutannya. D. Penerimaan negara bukan pajak atau PNPD, PNPD, yaitu semua penerimaan pemerintah pusat dan yang diterima dalam bentuk penerimaan daerah, baik tugas maupun tugas maupun dari pemerintah atas tabungan dan usaha negara atau BUMN. NC juga yaitu penerimaan negara yang berasal dari unsur sumbangan swasta dalam maupun usaha swasta luar negeri, yaitu berupa uang, barang, jasa, atau Nah, apakah slide yang 2 ini sudah paham? Apakah mau ditanyakan lagi? Silakan Inas. Kenapa? Apa? Tanah iya masuk hibah karena tanah itu kan bentuk. Kalau semisalkan tanah mau dijual nih oleh orang lain pastinya membutuhkan surat. Nggak mungkin dong pembelinya mau cuma tanah doang nanti ntar digusur lagi ya kan. Jadi tanah itu termasuk surat berharga, hibah lah. Oke, apa mau ditanyakan lagi? Oke, kita lanjut. Yuk, klasifikasi belanja negara, yaitu pengeluaran atau belanja negara sebuah kewajiban pemerintahan pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang terdiri dari belanja pemerintahan pusat dan transfer ke daerah. Nah, belanja pemerintah ini diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenisnya. Yang pertama itu adalah belanja pemerintah berdasarkan organisasi, yaitu mencakup belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara atau lembaga, yaitu kepada bagian anggaran bendahara umum negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Ini tepo ya, bukan oleh. Oke, yang kedua, belanja pemerintah berdasarkan fungsi, mencakup belanja perintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ekonomi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, belanja pemerintah berdasarkan jenis, yaitu belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, pembayaran bunga, utang, hibah, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Apakah sudah paham slide-nya? Oke, kita next. Siapa yang membaca ini? Oh, ya Allah, dia rajin sekali Nafla. Contoh. Oke, silakan. Nafla. Istilah dalam penerimaan dan belanja negara yang pertama transfer ke daerah, yaitu belanja negara yang mendanai pelaksanaan dan desentralisasi fiskal, yaitu berupa dana perimbangan untuk menjaga tercapainya standar pelayanan umum di setiap daerah, seperti pengeluaran pembangunan, yaitu sifatnya tidak Oke, terima kasih untuk Nafla udah kedua kalinya untuk membaca. Oke, tadi di sini ada disebutkan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan alokasi khusus. Ibu cuma menyebutkan saja nih. Siapa yang mau menjelaskan ketiga dana ini? Silakan Niken.
Oke, jadi tadi Niken sudah menjelaskan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Intinya itu semua dana ini berasal dari dana APBN, ya kan? Habis itu dana itu akan dialokasikan ke tempat-tempat yang ditentukan. Dan juga seperti tadi contohnya kayak dana alokasi khusus di bidang pendidikan. Fisiknya itu seperti kayak ruang guru, terus juga UKS, terus juga ruang praktek dan lain sebagainya. Itu kan semua apa sih yang dibutuhkan setiap harinya oleh siswa dan guru tersebut di sekolah tersebut. Oke, kita lanjut. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Siapa nih yang mau menjelaskan? Lala. Ayo, silakan. Oke, terima kasih untuk Lala. Apakah slide ini sudah paham? Yang sudah dijelaskan oleh Lala. Oke, kamu masuk ya. Masuk. Nggak salam lagi sama ibu. Oke, landasan hukum APBN. APBN juga mempunyai landasan hukum karena kita di sini di negara hukum, pastinya semua peraturan memiliki landasan hukum. APBN juga. Jadi APBN ini landasan hukumnya itu adalah Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 1. APBN ditetapkan setiap tahun. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Terus lagi ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Oke, landasannya sudah paham? Landasan doang. Nanti kalian bisa nyari di Google ya. Oh, iya nih, nanti saya ada hukuman buat kalian nanti yang berisik. Tenang saja. Oke, di sini kan ada mekanisme penyusunan APBN. Kok kenapa ada bagian yang tidak diisi? Ayo, kenapa tuh? Bukan tidak diisi, saya sembunyikan di langit ya. Oh. Udah, kita masuk lagi. Jadi yang pertama itu adalah pemerintah menyusun rencana penerimaan dan pembiayaan. Diajukan tadi di slide pertama tuh. Slide berapa tuh? Diajukan. Sama siapa diajukannya? Oleh mertua kah? Enggak ya, bukan, enggak lucu ya. Maaf ya, saya jaring. Diajukan oleh siapa? Siapa namanya? Aulia. Saya kan Tar dulu sabar. Betul tidak? Ya, kok nggak bisa sih? Bisa. Oke lagi terus. Ditolak oleh siapa? Kenapa DPR bisa menolak? Kalau misalkan bisa menolak DPR RAPBN gimana? Hah?
Oke. Iya ya, betul oleh si Aus. Oke, Ibu akan jelaskan. Jadi pemerintah menyusun rencana penerimaan dan pembiayaan. Habis itu diajukan nih sama DPR nih. Nah, bersama dengan presiden dan didampingi oleh DPD. Kalau semisalkan DPR-nya ini menolak RAPBN, nah nanti menjalankan tahun lalu RAPBN-nya. Kalau misalkan diterima, dijalankan yang baru seperti itu. Jadi pelaksanaan APBN diatur oleh keputusan presiden atau Kepres. Sudah mengerti mekanisme penyusunan APBN? Oke, kita lanjut ya. Siapa yang mau membaca ini? Topik yang tadi telat masuknya. Oh ya, ayo Topik jelaskan. Terima kasih untuk Topik. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Topik penjelasan mekanisme penyusunan APBN. Apakah sudah paham slide ini? Oke sih. Kita lanjut. Yuk, siapa yang membacakan ini? Iya, silakan. Iya, Nabila silakan. Ini kayaknya slide terakhir nih ya. Jadi ini nih, apakah sudah paham nih? Apa Ibu jelaskan lagi? Oke, jadi pengaruh APBN terhadap perekonomian ini kayak meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Jadi tujuannya ini memprioritaskan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan. Intinya seperti itu ya. Ya, paham ya? Anak-anak? Oke. Nah, oke. PPT sudah habis. Nanti Ibu akan memaparkan video. Nah, sebelum masuk ke video, siapa yang mau bertanya? Puput. Ya, silakan. Mau nanya apa? Kenapa jalan tol itu harus bayar ya? Karena gini loh, karena mungkin pemerintah jangan mungkin sih, karena pemerintah itu dalam pengumpulan dana APBN itu tidak mencukupi dalam pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, karena wilayah Indonesia itu kan luas. Nah, jadi itu pihak pemerintah itu meminta ke pihak swasta. Nah, pihak swasta itu memberikan dananya ke pembangunan jalan tol itu. Dan nantinya pada saat jalan tol itu istilah katanya itu sudah beroperasi, sudah berjalan. Nah, nanti dananya itu akan disalurkan ke pihak swasta untuk melunasi investasinya yang sudah dikeluarkan. Nah, kalau misalkan jangka waktunya itu sudah istilah katanya sudah habis nih, dana yang sudah dikeluarkan oleh swastanya juga udah lunas, nanti pihak swasta itu akan memindahkan kekuasaannya itu kepada pemerintah. Nah, saya lupa tuh pemindahan kekuasaannya, nanti kalian cari di Google ya.
Untuk PR dari Google, kalau misalkan udah ada pemindahan kekuasaan kepada pemerintah, nah pemerintahlah yang bisa kayak memutuskan apakah jalan tol itu bisa gratis atau tidak. Kan juga ada tuh jalan tol yang gratis tuh di Surabaya tuh, namanya apa tuh saya lupa dah tuh ya, nanti kalian nyari saja di Google, banyak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalkan tidak mau ditanyakan lagi, kita langsung ke ke videonya ya, karena saya sudah mempersiapkan video dan nampil ya. Oke, perhatikan ya, saya akan menunjuk random untuk bukan menganalisis nih yang ada di video ini. Dengerin loh. Oke. Sini siswa, bantu ibu. Ibu agak sedikit katro nih. Silakan. Sini. Bawa nih videonya nih. Nih. Nah, ini videonya. Gimana caranya? Terus dia lagi. Alright. Bisa nggak? Oh iya. Soalnya oh iya. Ini perkenalkan bapak saya, ini mama saya. Ya. Iya dong. Harus menyayangi orang tua sebelum tidak ada. Oke, makasih Abang ganteng. Aduh. Ayo. Lihat ya. Usah yang terakhir. Oke, saya minta satu nih. Lah, saya belum lah. Ya Allah, berpartisipasi banget ya. Aduh, semangat banget. Oke Rahma, tadi apa yang sudah ada di video tadi? Yang kamu tangkap?
terima kasih banyak untuk Rahma, sudah lengkap tadi dijelaskan. Tadi di video tadi kalau semisalkan tidak membayar pajak tadi kena amnesti ya, Rahma ya? Iya, amnesti. Karena kita sebagai warga masyarakat yang baik perlu namanya membayar pajak, jangan membeli saja. Banyak orang-orang kayak gitu, kayak membeli mobil, motor tapi pajaknya telat. Itu tidak boleh ditiru ya. Oke. Karena materi saya sudah habis, PPT saya sudah jelaskan, video sudah jelaskan. Oke, siapa yang mau memberikan kesimpulan untuk pertemuan hari ini? Oke, ya Allah cantik sekali. Silakan, Lala. Oke, terima kasih untuk Lala sudah memberikan kesimpulan. Berarti Ibu yang memberikan kesimpulan terakhir nih. Oke, jadi materi yang kita sudah dapatkan, kesimpulannya itu APBN itu tujuannya itu untuk kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat, dan juga tadi sudah dijelaskan oleh video, jangan lupa membayar pajak. Kalau misalkan nggak membayar pajak tadi ada amnesti, seperti itu ya kesimpulan Ibu hari ini. Dan jangan lupa nanti kalau Ibu sudah keluar nih, nanti tolong ketua kelas anak nanti Ibu memberikan link kuisis ya kepada kamu, nanti diberikan oleh teman-teman kamu linknya. Nanti terakhir itu Ibu tunggu sebelum pertemuan kita kayak lagu ya. Tahu nggak lagunya apa? Saya juga nggak tahu sih, saya cuma ngasal aja. Iya, nanti kalau misalkan itu nanti pertemuan besok nanti kita akan belajar APBD. Nanti jangan lupa tuh nyari lagi nih datanya seperti yang tadi saya sebut, yang saya tanyakan tuh yang 2 orang itu ya. Itu pun nyari di Google ataupun nyari di buku kalian sudah dapat. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, supaya semoga pembelajaran hari ini supaya kalian menangkap semua yang yang Ibu berikan kepada kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk kalian semua. See you next time.